bersama untuk melanjutkan materi kita yang kemarin sudah kita mulai tentang memperjuangkan nilai-nilai keadilan. Ya. Hari ini topik kita memperjuangkan nilai-nilai kehidupan menurut kitab suci dan ajaran gereja. Maka dari itu sebelum kita mulai melanjutkan topik kita hari ini, baik kita awali dengan doa. Saya minta satu orang bimbing doa. Maju deh. Ya, di depan. Pada saat teman-teman kita berdoa dan berdoa dengan Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami pada siang hari ini. Tuhan sekarang kami ingin memohon kami yang dapat mengikuti pelayanan yang baik. Tetapi juga pada siang kami kami. Terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Yang di hari-hari ini di agenda ada kita adalah agar apa? Peserta didik mampu mengidentifikasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, keutuhan ciptaan menurut kitab suci dan ajaran gereja. Sehingga pada akhirnya mereka mampu menghayati dan menyalahkan Yesus Kristus. Ya. Jadi berdasarkan tujuan ini kita akan melihat bagaimana kitab suci dan ajaran gereja menjelaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian dan juga keutuhan cipta. Ya. Itu supaya kita lebih dalam lagi membahas tentang nilai-nilai ini. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dasar kitab suci dan ajaran gereja tentang keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, keutuhan cipta dan melalui nanti diskusi kelompok dengan benar dan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya-upaya konkret gereja memperjuangkan nilai-nilai ini dengan diskusi kelompok. Jadi dengan diskusi kelompok nanti kita akan melihat bagaimana nilai-nilai ini dituangkan dan juga dibicarakan dalam kitab suci dan ajaran gereja. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat pertanyaan pengantin. Ya, bagaimana kitab suci memberikan panduan tentang keadilan? Apakah kalian pernah dengar tentang kitab suci membahas tentang keadilan? Apakah kita pernah bahas? Pernah dengar? Lalu apakah ada contoh tokoh dalam kitab suci yang berjuang untuk nilai-nilai kebenaran, keadilan dan perdamaian? Dan yang ketiga, apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Katolik saat memperjuangkan nilai-nilai ini, nilai kebenaran, keadilan dalam masyarakat? Kira-kira apa tantangannya? Jadi kamu pernah tahu nggak? Tantangan kira-kira kamu sebagai seorang Kristen, tantangan yang kamu alami selama ini apa? Kira-kira masalah dikucilkan. Oke, masalah dikucilkan. Kalau Tesa, masalah apa yang kamu hadapi selama ini tantangan terbesar sebagai orang pengikut Kristus? Takut dibenci. Oke, dikucilkan. Ada jawaban lain. Tantangan terbesar kita sebagai pengikut Kristus adalah apa? Kira? Apa? Diboikot. Oke, ya. Nah, jelas kalau kita sebagai orang pengikut Kristus tentu ya pasti ada tantangan yang kita hadapi. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran kita tentang damai, aku ya, damai bersama. Oke, coba kita nyanyi bersama ya. Termenung di pantai, di antara penyanyi, menikmati indahnya bersemu.
tentang bagaimana kita manusia perlu untuk berdamai dengan sesama dan juga alam cipta. Ini gambar bumi, orang yang sedang membentuk bumi ya. Jadi lagu ini menjelaskan tentang bagaimana perdamaian itu jangan cepat berlalu dari kehidupan kita. Ya. Memang dalam kenyataannya bahwa kita sering menemukan situasi ketidakdamaian, peperangan sering terjadi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian. Nah, kemarin kan sudah kita membahas tentang arti dan makna. Ada yang masih ingat ya? Ya, coba kita lihat. Nah, saya tanya satu-satu nih. Ya, pilih nanti ada lima topik kemarin ya. Ini mencari. Oke, saya tanya nih, Joter, kamu pilih nomor yang berapa? Oke, nomor 4. Oke, kamu jelaskan apa yang ada di nomor 4 ya. Oke. Joter, ini topiknya tentang kejujuran. Kira-kira pengalaman tentang kejujuran seperti apa? Pengalaman kejujuran, pernah nggak mengalami suasana kejujuran? Pernah, Pak. Nah, kira-kira situasinya seperti apa? Situasinya pada saat Ketidakjujuran. Kalau saya beli gas kan biasanya harga gas itu 23. Saya pengen korupsi 5.000. Cuma saya pikir dosa, jadi saya Kalian dari Kevin, lalu kejujuran Denny, ya, Helios Penahan, Kevin Perdamaian dan juga kalian kejujuran cipta. Udah tahu kelompoknya. Oke, sekarang kita lihat tugasnya apa, ya? Ini tugasnya. Nah, ini LKPD, ya, nomor kerja peserta didik ini, ya. Yang kalian kerjakan di sini adalah yang pertama, ya, jelaskan 4 nilai tersebut, ya, berdasarkan 4 hal ini. Yang pertama, berasal dari kitab suci, ya. Lalu 2, dokumen gereja. Lalu apa upaya gereja, ya, upaya gereja Katolik, ya, untuk memperjuangkan nilai-nilai ini. Yang keempat, tokoh kitab suci. Cari, ya, siapa tokoh kitab suci? itu 2 dokumen gereja maksudnya apa? 2 dokumen gereja ini misalnya seperti dokumen kalau yang tentang keutuhan ciptaan ada namanya ensiklik. Cari dari internet, cari misalnya dokumen gereja tentang perdamaian misalnya, ya, oke, akan muncul bacaan interis, ya. Nah, lalu misalnya tentang dokumen gereja tentang keutuhan ciptaan akan muncul itu Laudato Si. Laudato Si itu ensiklik dari Paus Fransiskus, ya. Oke. Akan muncul nanti ajaran sosial gereja, ya, di sana. Kalian searching di internet. 4 asal kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Kalian setelah itu kalian buat di Canva, ya, buat di Canva, hasil Canva presentasi kalian kirim ke grup, ya, supaya nanti setelah itu kita akan presentasi. Oke, bisa dipahami? Oke, ya. Sekarang diskusi kelompok, silakan, ya. Sekarang silakan diskusi kelompok buat jawab pertanyaan dan juga bikin PPT yang di dalam Canva. PPT? Iya, bikin PPT supaya kelihatan bagus lah. Apa aja Oke, silakan kalian berbagi tugas lah, ya. Berbagi tugas yang misalnya siapa yang mencari teks kitab suci, ya. Siapa yang mencari dokumen gereja? Lalu siapa yang mencari tentang upaya gereja membela, memperjuangkan nilai-nilai itu? Ya. Satunya lagi misalnya siapa yang bertugas untuk mencari tokoh kitab suci, membela keadilan misalnya. Siapa? Ya. Menemukan tokoh Daud. Oke, Daud itu tokoh keadilan atau apa? Ada berapa yang
gabung ada ambasador. Emang boleh 100% ini. Asli apa itu 82 juga itu 7. Wah, itu 7. Ya kan nasi itu yang beneran takut. Ini udah enak. Arti keadilan. Keadilan adalah sanksi atas ketidakadilan yang mapan. Bentuk ketidakadilan terburuk adalah keadilan yang pura-pura. Keadilan tanpa kebijaksanaan adalah mustahil. Jika Anda menginginkan perdamaian, bekerjalah untuk keadilan. Ada 4 berdasarkan ayat kitab suci. Ayat pertama diambil dari Mazmur 22 ayat 3 ke 4. Ayat 3 yaitu berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Berilah hak orang sengsara dan orang-orang kekurangan. Yang tepatnya, bekullah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Oke, terima kasih. Saya tanya dikit ya. Dari tes kita tadi, ya, kira-kira poin pentingnya apa tadi? Tentang keadilan. Kevin, ya Kevin, menurutmu keadilan apa di sana? Keadilan adalah apa? Kalau ada orang yang lemah dan miskin, berarti keadilan itu berarti apa? Ada salah satu kata dari Paus Fransiskus kemarin, ya, adalah berbela rasa, ya, belas kasih. Jadi keadilan itu ketika kita berbelas kasih kepada orang lain, ya, berbelas kasih. Ya, ketika kita memiliki belas rasa, belas kasih, maka keadilan itu akan tercipta. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah menemukan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, terima kasih. Sama Empal, sama Keken. Kita yang menjelaskan kebenaran. Iya. Ini pertanyaan-pertanyaannya ya. 4 penasaran. Penasaran kitab suci. 2 dokumen gereja, upaya gereja, dan pembentukan gereja. Selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semua. Kami dari kelompok kejujuran pada hari ini kami ingin mempresentasikan apa yang sudah ditugaskan oleh Bapak Guru. Aku serahkan kepada Lisa. Terima kasih Tessa. Oke, di sini saya mau menjelaskan kitab dasar kita tentang kejujuran. Yang pertama itu diambil dari Kidung Agung 4 ayat 7. Isinya adalah dalam setiap perkara tetaplah jujur sehingga ini jelas dan terhindar dari dosa. Kemudian selanjutnya dari Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Selanjutnya Kolose 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta perbuatannya. Dan terakhir Amsal 11 ayat 3. Orang jujur menghidupi dengan kejujuran, tetapi penipu membuat jalannya bengkok. Selanjutnya saya akan menjelaskan topiknya ke Lydia. Terima kasih Lisa. Sekarang saya menjelaskan tentang dokumen gereja. Di sini yang pertama ada Katekismus Gereja Katolik. Katekismus memuat ajaran moral gereja secara komprehensif. Bagian yang relevan tentang kejujuran dan kebenaran terdapat dalam pasal 8 dan berbunyi, jangan bersaksi dusta terhadap sesama, terutama
kejujuran, ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian yang merasakan kejujuran bisa bersikap jujur. Oke, terutama mendekati sini. Ya. Oke, terima kasih sekali. Alamak. Kelompok perdamaian, silakan. Kelompok perdamaian mempresentasikan hasil diskusinya. Emang boleh kita minum terus merah sendiri? Jauh tuh Karen. Oke, silakan. Ayo mulai. Selamat siang Pak Jus dan teman-teman. Selamat siang Karen. Kami dari kelompok perdamaian. Nama saya Karen. Saya Gloria. Saya Hakim. Saya Laura. Dan kita akan mempresentasikan tentang perdamaian. Yang pertama, 4 dasar kitab suci mengenai perdamaian. Pertama ada Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lukas 10 ayat 5. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Pak Jus dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kami akan membahas kebutuhan kita di kelompok kami ada terletak saya, Paulen dan juga Desa. Oke, jadi untuk kebutuhan kita sendiri itu adalah konsep di mana semua elemen alam itu saling terhubung dan saling dan menggunakan Pak Jus dan teman-teman. Kesimpulan yang pertama, keadilan adalah kebajikan moral. Ya, jadi keadilan itu ternyata tadi dari kelompok sudah mengatakan bahwa keadilan itu terkait dengan belas kasih. Ya, jadi keadilan itu terkait dengan kebajikan moral. Ya, ketika orang melihat yang miskin, yang lemah, lalu dia tersentuh hatinya untuk membantu, itulah seorang keadilan. Ya, lalu kedua, kejujuran adalah tanda integritas moral. Ya, jadi ketika orang jujur itu menunjukkan kualitas dirinya, betul nggak? Betul ya. Ketika kita jujur bahwa oke, orangnya baik, dia jujur. Secara moral itu menunjukkan integritas diri. Yang berikut tentang kebenaran adalah salah satu atribut utama dari Allah. Tadi kelompok sudah mengatakan bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, jadi kebenaran itu terkait dengan keutamaan dari Allah sendiri. Ya. Yang keempat tentang perdamaian adalah hasil dari tatanan yang benar. Ya, ada damai. Kalau ada kebenaran maka ada perdamaian. Ya. Kalau semuanya hidup dalam kebenaran, kejujuran, keadilan, maka hidup itu akan menjadi damai. Ya, perdamaian akan tercipta. Perpecahan itu tidak akan terjadi. Perselisihan itu tidak akan terjadi kalau hidup itu sudah adil, sudah jujur, dan juga sudah benar. Kalau korupsi itu tidak terjadi, maka aman-aman saja, tidak akan ada yang demonstrasi, kan? Tidak ada yang masyarakat miskin. Lalu terakhir terkait dengan kebutuhan ciptaan, bahwa kebutuhan kita orang menjawab kita bersama. Ya, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menekankan tentang bagaimana kita harus merawat alam. Alam kita sudah krisis,
diklaim sudah tidak menentu lagi kan, perubahan itu kalau dulu kan sudah teratur, sekarang udah nggak teratur lagi, musim hujan, musim kemarau itu sudah teratur, ya itu perubahan iklim, ya itulah yang disebutkan oleh Paus Franciscus bahwa kita harus menjaga alam karena alam itu sudah krisis, ya. Oke, setelah kita melihat materi yang kita pelajari hari ini, coba kita renungkan baik-baik ya. Apakah kalian sudah memahami tentang apa yang diajarkan dalam kitab suci? Ya. Lalu apakah Anda merasa mampu menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari? Kamu bisa bersikap jujur, bisa berlaku benar, jujur, jadi bisa membiasakan diri dengan membuang sampah, melestarikan alam. Ya, itu salah satu wujud konkret bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai. Oke, setelah kita melihat materi yang kita pelajari hari ini, coba kita renungkan baik-baik ya. Apakah kalian sudah memahami tentang apa yang diajarkan dalam kitab suci? Ya, lalu apakah Anda merasa mampu menerapkan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari? Kamu bisa bersikap jujur, bisa berlaku benar, jujur, jadi bisa membiasakan diri dengan membuang sampah, melestarikan alam. Ya, itu salah satu wujud konkret bagaimana kita harus menanamkan nilai-nilai itu. Oke. Ya, kemarin sudah melakukan penilaian di awal. Nah, sekarang saya melakukan penilaian di akhir karena kita sudah kita sudah menjelaskan dan sudah mengetahui materi tentang memperjuangkan nilai-nilai itu. Sekarang saya minta kalian lagi untuk tes ya, asesmen akhir. Dari kemarin kita sudah membahas tentang topik materi ini. Sekarang saya akan mencoba mengetahui sejauh mana kalian memahami materi ini. Oke, sudah? Oke, ya. Silakan sambil bekerja ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan kuisis ya tentang asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif itu asesmen penilaian di akhir pelajaran ya. Kalau sudah mengerjakan itu, terima kasih untuk hasilnya. Semoga kalian bisa memahami materi ini lebih dalam lagi ya dengan belajar mandiri. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan berjumpa lagi tentang topik keberagaman. Ya, materi tentang keberagaman. Nanti di dalam keberagaman itu nanti saya akan memberikan tugas untuk kalian lagi untuk proyek ya. Tugas proyek. Proyek ini materi tentang dialog antar umat beragama. Dari proyek nanti kalian harus wawancara tokoh agama ya, dari entah itu dari orang-orang di sekitar kalian yang berbeda agama, silakan diwawancara ya. Bagaimana pengalaman mereka berdamping hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen, orang Katolik, orang Kristen Protestan ya. Lalu bagaimana mereka melihat bagaimana hubungan antara agama di Indonesia ini. Oke, itu untuk pertemuan berikutnya ya. Nanti kita akan berjumpa dalam proyek ya untuk wawancara tokoh. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang disampaikan hari ini dari diskusi dan juga dari saya sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Saya minta satu orang pimpin doa. Tesa, pimpin doa Tesa. Silakan Tesa. Teman-teman, mari kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin.
Ya Bapa, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah selesai belajar pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau tolong berkati guru-guru kami yang sudah mengajar kami, dan Kau tolong berkati kami agar semua pelajaran kami bisa menjadi uang untuk kami ke depan harinya. Tuhan, kita rela jangan pulang, Kau tolong berkati kami Tuhan, lindungi kami dari perjalanan dari sekolah sampai di rumah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dan berdoa kita terus, amin. Oke, terima kasih. Sebagai penutup